Ketika itu dia bicara, wah, siapa yang di sini yang paling kuat lah kayak. Halo pencinta pencaksilat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pagarusa, salam pencaksilat Indonesia. Oke, ketemu lagi dengan saya tetap di Arpang Channel. Nah, pada video kali ini saya sedang bersama salah satu dulur Pagarusa yang dari luar Jawa. Nah, ini kebetulan saya sepesantren dengan beliau dan ternyata, oh, kok jadi warga Pagarusa juga. Pas waktu jalan kok lihat tuh ternyata beliau ini warga Pagarusa juga. Jadi ya saya minta ajak untuk sharing-sharing lah tentang Pagarusa seperti itu. Nah, di sini Kang, bisa diperkenalkan dulu namanya? Nama saya Muhammad Furqon ya. Saya dari Sumatera, Palembang. Sumatera, Palembang. Palembang ya. Oke. Iya Kang. Ini Kang Furqon dari Sumatera, Palembang ya. Oh, untuk di sini ngapain ya? Kok bisa di Malang itu? Awalnya saya di sini tuh kuliah di universitas, kuliah di Unisma untuk kuliah biasa lah di sini, seperti biasa ya. Oh, berarti di sini merantaunya karena kuliah kan? Iya, karena kuliah di sini saya merantau. Oke. Nah, di sini kan gini. Kebetulan Kang Furqon ini adalah teman saya di kelas waktu ngaji di ini ya. Nah, sebetulnya ini saya juga nggak tahu Kang Furqon ini adalah warga Pagarusa. Setelah pas waktu di jalan kok, loh, Kang ini kok pakai kaos ya, berarti warga Pagarusa juga. Terus saya konfirmasi ke beliaunya, katanya warga Pagarusa juga. Nah, di sini cukup unik dulur-dulur semua, karena Pagarusa kan wadah dari seluruh aliran pencaksilat yang bernafaskan Islam An-Nahdiyah ya, seperti itu. Jadi di situ banyak sekali aliran-alirannya. Kalau saya Carang Kuning, dan kebetulan Kang Furqon ini juga alirannya ada tersendiri, dan kalau menurut saya untuk tradisi dan sebagainya kayaknya sangat unik sekali dan beda dengan seperti biasanya. Nah, di sini saya ingin tanya Kang, untuk aliran apa Kang dari di sana Kang? Di sana alirannya Pagarusa Jeleret. Namanya Pagarusa Jeleret. Oh, itu. Di situ sakralnya tuh ada warna jeleret hijau. 4 di kiri, dan pada kerahnya tuh ada juga warna hijau. Itu yang menandakan Pagarusa Jeleret. Oh, itu yang berarti seperti biasanya di Facebook juga saya ngelihat Kang, yang ada 4 sini itu. Iya, 4 sini. Oh, 4 Jeleret itu ya. berarti jenengan Pagarusa sana ya? Iya, Pagarusa di sana. Oh, itu berarti kemungkinan kalau di sana itu kebanyakan itu ya Kang ya? Iya, kebanyakan itu di sana di Sumatera. Di Sumatera itu Pagarusa itu. Oh, ini untuk dulur-dulur Pagarusa semua, ini juga mungkin sebagai informasi yang baru tentang Pagarusa, aliran Pagarusa apa Kang tadi Kang? Pagarusa Jeleret. Nah, biasanya yang familiar disebut Pagarusa Jeleret seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya-tanya seperti apa sih sistem latihannya di sana, ataupun tingkatan yang ada di latihan sana itu seperti apa. Oke, seperti itu. Untuk itu Kang, tingkatan sabuknya itu ada berapa kalau di sana? Apa seperti sama di Pagarusa pakai strip, yang strip mulai putih, kuning, merah, biru, coklat dan sebagainya, itu sama apa enggak Kang? Kalau di sana itu berbeda. Di sana itu tingkatan pertama yaitu biasa disebut kalau di sana tuh polos atau biasa hitam. Yang kedua merah. Yang kedua pink. Yang ketiga hijau, dan yang keempat putih ataupun biasa kain biasa putih gitu ya? kan biasa ya. Setelah itu hijau itu ya? Ya udah Udah ya, berarti Udah, setelah warga berarti pakai sakral hijau, pakai sabuk hijau kan ya? sabuk hijau, tetap pakai sabuk hijau setelah warga. Tapi untuk sakralnya kan pasti juga kan punya kan ya, sakral yang nasional IPSI Pagarusa Iya, kan? sudah ya, positif juga punya semua. Oke. Jadi untuk yang jeleret ada jeleretnya itu kan internal kan ya? Iya, internal itu. Itu sakral internal, sakral peguruannya kan ya? Salah peguruannya sih. Tapi untuk Pagarusa kan tetap pakai yang seperti nasional itu. Oke, seperti kan seperti video yang saya sebelumnya, meskipun Pagarusa itu berbeda-beda, tapi kalau
atas nama Pagar Nusa kan sudah mempunyai pakem tersendiri, mulai dari senaman maupun sakral ataupun yang lainnya. Tapi di sana yang dipakai jurus-jurusnya sama yang seperti di Pagar Nusa atau ada jurus tersendiri? Di sana juga dipakai jurus Pagar Nusa, seperti contoh salam Pagar Nusa dan senam juga ada. Terus ketambahan di sana yaitu biasa disebut di sana tuh bub. Iya, bub itu kayak sejenis jurus ular. Jurus ular. Bub sama bub, ada bub 1 sampai bub 5. Terus ketambahan kalau mau ngambil tingkatan lebih tinggi lagi namanya jub. Berarti ada jurus lokalnya kan juga? Iya, kan ya? ada jurus lokalnya di sana. Luar biasa, berarti ini memang kekayaannya di Pagar Nusa itu. Iya. Jadi beda-beda meskipun sama-sama Pagar Nusanya, tapi alirannya banyak sekali dan sangat kaya akan teknik, jurus maupun yang lainnya. Seperti itu Kang? Iya, seperti itu. Oke, mantap. Untuk jurusnya berarti pakai senam dan juga mempunyai jurus lokal. Jurus lokal sendiri. Oke, mantap. Ya seperti itu, meskipun alirannya Pagar Nusa Jeleret tapi tetap Pagar Nusa. Meskipun menggunakan Pagar Nusa tetapi tidak melepaskan atau menghilangkan tradisi yang ada di perguruannya. Seperti itu. Mantap. Nah, ini jenengan itu warga tahun berapa kan? Saya warga tahun 2017. 2017. Oh, dari dulu berarti berapa tahun ya? 2 tahunan ya? Iya, 2 tahunan sekarang. Berarti sebelum ke sini berarti waktu SMA kelas berapa itu kan? SMA kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Iya. Udah jadikan warga gitu. Udah jadikan warga. Kalau latihan di sana lebih dari setahun ya? Oh, kalau di sana juga saya latihan di pesantren. Jadi... Pesantren di situ diwajibkan kalau mengikuti Pagar Nusa itu latihan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Luar biasa. Kalau saya dulu 2 tahun. Tapi kan ya minimal itu 1,5 tahun rata-rata kan ya. Tapi sampai 3 tahun mantap itu. Iya. Jadi kan kalau misalkan Pagar Nusa itu ada yang ngomong latihannya Pagar Nusa cuma 6 bulan selesai, berarti itu salah. Sangat salah sekali karena di latihan di tempat saya juga kan itu minimal 2 tahun. Itu saya wajibkan minimal 2 tahun. Makan banyak yang lebih. Tapi kalau di Kang Furkon ini sampai 3 tahun itu biasa ya 3 tahun. Biasa 3 tahun itu. 3 tahun itu biasa ya. Berarti mulai latihan kelas berapa ya? SMP kelas berapa ya berarti? SMP kelas 2. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Waduh. Kalau saya kelas 2, kelas 1 SMK udah selesai aku. Oke, mantap. Iya. Nah, mungkin gini Kang. Bisa diceritakan pengalamannya itu waktu mengikuti Pagar Nusa itu apa saja yang mungkin kejadian sangat mengenang itu waktu latihan itu, apa Kang mungkin bisa diceritakan biar dulur-dulur semua ini bisa mengetahui dan barangkali bisa memotivasi yang dulur-dulur yang masih latihan sebagai siswa seperti itu. Kalau saya sih kenangan yang paling mengenang itu di Pagar Nusa itu ketika ketika latihan itu kenangan gimana ya, kenangan agak sengsara apa gimana. Ketika latihan itu, ketika sambung kan di sana nggak pakai body, nggak pakai body di sana, cuma ya kayak biasa. Nggak pakai body di sana. Terus ketika tarung sama sambung sama warganya itu, aduh kena polong hati saya. Waduh, ya Allah, rasanya tuh kayak gimana sih. Kalau itu kayaknya hampir semua merasakan kayaknya. Iya, semua merasakan ya itu. Tapi untuk selain waktu latihan itu ada lagi nggak barangkali pas waktu kemana itu, pas waktu acara kegiatan Pagar Nusa ada nggak? Ketika ada kegiatan Pagar Nusa, ketika kunjungan di Pagar Nusa lain ranting. Saya kunjungan di situ. Wah, kejadiannya agak mengerikan. Kami diserang sama makhluk gaib gitu aja kayak gitu. Diserang? Iya. Beneran kan? Beneran. Diserang itu gimana Mas? Serangannya itu seperti apa itu? Kan ketika latihan di sana kan, ada salah satu siswa itu kerasukan makhluk gaib gitu. Ketika itu dia bicara, wah, siapa yang di sini yang paling kuat lah kayak gitunya dia. Iya gitu. Terus ketika itu di situ kami selaku warga di situ lah,
membantu kayak gitu. Pertama kita kurang lebih adu tenaga dalam itu sekitaran 1 jam lebih lah. Sama jin itu. Sama jin itu, sama itu. Gila. 1 jam lebih itu sudah lempar sekali. Akhirnya ada ketua di situ lah, kayak ketua pagar nusa di situ terus menangani. Alhamdulillah selesai. 1 jam lebih baru selesai itu. Berarti kuat sekali itu jinnya. Ya di sana tuh masih termasuk banyak sekali. Ada di samping tempat latihanku sebelumnya itu ada pasar, namanya pasar jin. Kok ya, gitu kan? Iya kan, ketika dulu tuh pernah cerita, pernah ada cerita itu, tapi teman saya pernah buktikan sih juga. Di situ terdapat banyak jin kayak gitu. Namanya pasar jin kan banyak jin. Terus pernah kejadian sepedanya abah saya itu kan masih jelek kan, pertamanya masih jelek, seketika hilang. Sepeda hilang. Terus? Kembali lagi udah baru kayak baru itu. Duh, kok bisa? Iya kak. Allahu alam. Kan enak berarti ya. Udah jelek diganti yang baru. Ganti yang baru tapi. Aduh, memang kalau pagar nusa kayaknya dengan hal-hal seperti itu udah biasa kayaknya. Iya, udah biasa. Aduh, tapi itu Kang, kan ya pernah ya sama dengan cerita tentang sistem pengesahannya. Nah ini nggak usah diceritain Kang, karena ini kayaknya lebih sangat indah sekali kalau di pengesahan. Tapi ini dulu semua kalau di alirannya Kang Furqan ini sangat unik sekali untuk sistem pengesahannya. Karena kalau saya pribadi itu sangat beda sekali dengan seperti apa yang di rumah. Tapi tetap mirip-mirip, tapi ada sangat beda, unik sekali. Aduh, kalau diceritain di sini kayaknya nanti malah kurang enak gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Ada lagi Kang yang bisa diceritain ataupun salam lah buat dulur-dulur semua, ataupun pesan bagi semuanya, atau mau gimana gitu? Monggo, misalkan mau memberikan pesan gitu Kang. Dulur semuanya 1986 pagar nusa, saya berpesan kepada kalian semua, jangan, khususnya untuk siswa, jangan berkecil hati, jangan sampai putus di tengah jalan. Kalian belum belum mendapatkan apa itu pagar nusa. Kalian harus tahu apa itu pagar nusa. Jangan sampai nggak tahu lah. Pagar nusa itu luas, banyak sekali pagar nusa. Contohnya yaitu dari saya Sumatera sendiri, yaitu pagar nusa Jeleret. Terus dari masnya ini dari Lamongan, pagar nusa Carang Kuning, dan masih banyak lagi. Dan kalian harus semangat berlatih, ya semangat lah ya intinya. Oke, seperti itu Kang ya. Iya. Jadi bagi dulur-dulur semua, ya pagar nusa itu adalah wadah. Saya ulangi sekali lagi, pagar nusa adalah wadah. Jadi di dalam wadah itu terdapat banyak sekali aliran yang dalam tersebut. Jadi untuk masalah ilmu ataupun pengetahuan tentang di pagar nusa itu nggak akan ada habisnya. Kalau mau belajar terus. Kalau misalkan selesai di pagar nusa Jeleret, mau belajar di Gasmi bisa. Mau belajar di Carang Kuning bisa. Mau belajar di Satria Daya Manunggal bisa. Semuanya bisa. Atas yang penting sama-sama pagar nusa. Seperti itu Kang. Oke, mungkin cukup itu dulu Kang. Kalau misalkan ada waktu lagi, kita mungkin bisa disambung pembahasannya, dan mungkin ada yang bisa disampaikan lebih menarik lagi seperti itu Kang ya. Oke, saya di sini mau mengucapkan banyak terima kasih karena Kangnya juga mau menyempatkan, dan juga kita sama-sama menyambung tali persaudaraan lah, sama-sama dari pagar nusanya. Meskipun Kang Furqan ini dari Sumatera, saya dari Jawa, tidak ada menjadi penghalang atau pembatas. Seperti itu Kang ya. Iya, siap. Terima kasih Kang Furqan atas waktunya, sukses selalu, dan tetap jaga persaudaraan dimanapun berada, dan juga tetap jaga persatuan kesatuan di Republik Indonesia tercinta ini. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tunggu video selanjutnya. Tetap terus di Arpan Channel. Assalamualaikum